Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam selamat siang warahmatullahi dan wabarakatuh. salam sejahtera bagi kita semua. Pagi, Pagi Pak. Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Oke, baik. Kita akan mulai pelajaran hari ini. Yang pertama kali kita lakukan adalah pada perjumpaan materi kali ini adalah yaitu masih tetap pelajaran yang sama, yaitu bimbingan teknologi dan informasi dan komunikasi, sekarang lebih dikenal dengan informatika. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu kepada yang laki-laki. Siapa yang mau menjadi pembaca doa? Ikram, silakan Ikram untuk memimpin doanya. Sebelum memulai aktivitas, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, berikutnya kita akan mengabsen. Nanti absennya akan saya share di chat ya, di bagian chat di grup ini. Setelah nanti pertengahan sesi pembelajaran kali ini, nanti akan saya share di chat di Zoom-nya ya. Oke, baik, saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, pada pelajaran kali ini kita membahas teknologi informasi dan komunikasi. Yang disebut hari ini adalah kegiatan daring sinkron. Artinya kita sama-sama terlihat dan berkomunikasi lewat media online. Kalau daring itu dalam jaringan, yaitu sinkron dengan kalian semua yang ada di manapun, di rumah atau berada di sekolah kemungkinan ya, atau di manapun. Pastikan kalian nyaman dan konsentrasi, tetap fokus pada pembelajaran hari ini. Oke, baik. Berikutnya, nah, yang saya mau tanyakan adalah how you feel today. Apa itu artinya? Bagaimana perasaanmu sekarang? Iya, bagaimana perasaanmu sekarang? Coba tolong ketikkan di chatting ya. Silakan, sekarang saya beri waktu sekitar 2 menit ya untuk buat perasaan kamu di chatting. Ya, kita lihat di sini ya. Ini adalah roda emosi. Coba kamu perhatikan mana kira-kira dalam roda emosi yang ditampilkan di layar, menurut kamu perasaan atau emosimu pada hari ini. Ya. Jujur. Dan lalu ketikkan di kolom chat. Oke, gembira, gembira, gelisah. Ada yang gembira, gembira. Seterusnya, oke, gembira, bahagia. Ada yang sakit, ya semoga cepat sembuh yang sakit ya. Oke, bahagia. Ada yang senang. Oh, ternyata hari ini suasana kalian lagi baik ya. Bagus. Ya. Nggak apa-apa, ada mungkin takut, ada cemas, atau jengkel, atau gelisah. Kira-kira apapun perasaanmu hari ini, silakan ungkapkan melalui kolom chat. Oke, baik. Ada yang senang ya. Berikutnya, kita akan buat kesepakatan kelas. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita buat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Silakan pilih raise hand untuk mengungkapkan apa yang menjadi kesepakatan kelas kita hari ini, yang mana itu adalah aturan dari pertemuan kita di Zoom pada kesempatan kali ini. Boleh di chat juga ya. Buat di kolom chat. Silakan. Apa kira-kira kesepakatan kelas kita hari ini?
Coba ada yang silakan bunyikan mikrofonnya. Silakan Resen. Oke, silakan si Yosi. Mana sih? Aku bertanya unjuk jari, Pak. Apa Yosi? Saya akan mulai ketikkan di sini. Unjuk jari, Pak. Kalau bertanya tunjuk jari ya. Oke, berikutnya siapa lagi? Yang sudah. Oke, silakan. Berpartisipasi aktif. Siapa siapa itu yang bilang? Oh, Benedikta atau Ina? Partisipasi aktif. Ya, terus selanjutnya ada lagi? Cemana? Ya? Apa itu Benedikta? Coba ketikkan di apa? Benedikta. Ada nih Puan Adila, izin kepada guru bila keluar kelas ya. Izin kepada guru bila keluar kelas. Oke, berikutnya ada lagi kira-kira? Yuk, siapa lagi? Kira-kira? Oke, Benedikta. Apa Benedikta? Berbicara yang sopan, Pak. Berbicara yang sopan. Ada lagi kira-kira? Mungkin saya kasih masukan. Oke, Ikram, boleh Ikram? Halo Pak. Halo Iya. Pak. Ikram, silakan. Ada Ikram? Pak, saya bernama Ikram Nugra Rahab, Iya. izin keluar dari ruang Zoom meeting, Pak. Hah? Oh, ya oke, bisa. Gak apa-apa. Silakan, nanti balik lagi ya. Dikarenakan baterai saya lobet, Pak. Oke. Ya, berikutnya siapa? Puan lagi atau Yosi? Silakan. Udah boleh keluar nggak, Pak? Boleh. Oke, terima kasih ya, Pak. Nanti tinggal lihat apanya ya. Halo Pak. Pak, izin keluar, Pak. Pak, izin Pak. Oke, baik, kita sudah masuk ke kesepakatan kelas. Kalau bertanya tunjuk jari, berpartisipasi aktif, izin kepada guru bila keluar kelas dan berbicara yang sopan. Selanjutnya ya. SSL jangan Iya. Dan Berikutnya tujuan pembelajaran hari ini. Tolong di-mute-kan kepada yang masih mikrofonnya aktif, tolong di-mute-kan. Sudah? Baik, tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa mampu mengenali emosinya. Tadi sudah kita lakukan, yaitu dengan mengenali emosinya pada saat pembelajaran. Yang kedua, siswa mampu menerapkan teknik stop dimanapun dan kapanpun di saat dibutuhkan. Siswa mampu mengenali program aplikasi editing video. Siswa mampu menggunakan program aplikasi editing video. Dan siswa mampu membuat sebuah produk karya sesuai dengan kemampuannya. Oke, berikutnya. Nah, kita akan melakukan teknik stop terlebih dahulu, di mana kontrol sosial kompetensi sosial emosional kita di situ dibangun dari apa yang sudah kita lakukan, yaitu kita rutinitas pada saat apapun, melakukan apapun, ketika kita gelisah, ketika kita ada keperluan lain, maka kita harus memikirkan secara matang-matang atau secara jernih. Caranya adalah yaitu dengan melakukan teknik ini, tarik napas dari hidung dan keluarkan dari mulut sebanyak 10 kali ya. Jadi kita mulai ya, untuk memulai pelajaran ini kita mulai dengan teknik stop terlebih dahulu dan berlatih secara rutin. Oke, saya hitung sampai 3, maka kamu sudah bisa memulai teknik stop ini, yaitu dengan menarik napas dari hidung dan mengeluarkan dari mulut secara perlahan-lahan, yaitu
Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, tarik nafas dari hidung. Buang dari mulut perlahan. 1 kali. Tarik nafas dari hidung. Keluarkan dari mulut 2 kali. Tarik nafas dari hidung, keluarkan dari mulut. Oke, lagi 4. Sekali lagi. Yang kelima, sekali lagi. Yang keenam, ketujuh, 8, 9, 10. Baik, terima kasih. Kita sudah melakukan teknik itu. Nanti kapanpun ketika kamu gelisah, selalu lakukan teknik itu. Sama seperti halnya ketika kita mulai merasa tertekan, maka selalu kita hentakkan napas kita. Seperti itu ya. Tapi dalam hal ini kita bisa melakukannya. Oke, baik. Program aplikasi desain grafis atau editing video, definisinya adalah selama ini kita sudah membuat video berdasarkan editing kamu masing-masing. Jadi saya akan jelaskan di sini. Video adalah sebuah media teknologi untuk menampilkan, ya, menangkap, merekam, memproses dan mentransmisikan data yang dihasilkan dari lensa kamera dalam format video yang bermacam-macam. Contoh, format yang dihasilkannya adalah MP4, MP4, MKV, 3GP dan lain-lain. Menganalisa daripada file yang dihasilkan oleh kamera kalian, tentunya ada format MP4, MP4, MKV atau 3GP. Biasanya itu MP4 kebanyakan ya. Itu video yang dihasilkan pada saat kamu membuat rekaman. Oleh karena itu, untuk menciptakan atau mengedit video yang berkualitas dibutuhkan video editor terbaik, ya. Nah, macam-macam aplikasi video editing. Nah, dewasa ini jika kamu merupakan seorang editor video, nah sudah jadi editor video semuanya? Belum ya? Sudah ya? Sudah, pastinya sudah ya. Pernah ngedit foto sendiri kan? Udah. Oke, saya yakin sudah ya. Atau sekedar ingin melakukan pengeditan untuk konten media sosial, wajib hukumnya untuk memiliki aplikasi edit video terbaik di gadget. Mengapa demikian? Pasalnya, dengan memanfaatkan aplikasi editing video terbaik, kamu dapat melakukan proses penyuntingan secara mudah kapanpun dan dimanapun. Meskipun terbanyak-banyak software edit video yang bisa kamu gunakan, berikut Glins kurasikan 9 rekomendasi terbaiknya yang dapat membuat konten video yang terlihat apik. Oke, yang pertama macam-macam aplikasi video editing. Berikutnya ya, maksudnya yang pertama adalah aplikasi editing video berbasis smartphone. Tentunya contoh InShot, KineMaster, Filmora Go dan lain-lain. Siapa yang pakai InShot? Kira-kira ada? Iya, Pak. Ada? Saya, Ada, Pak. Oh, Saya, ada Pak. ya, pakai InShot ya. Kebanyakan pakai InShot ya. Oke, Baru aman-aman. ada juga yang KineMaster. Siapa pernah pakai KineMaster? Saya, Pak. Oh, ada ya. Ini, Pak. Oh. Lebih mana? Gampang InShot atau KineMaster? Saya pernah. InShot apa KineMaster? Master, Pak. KineMaster ya. Filmora Go. Ada yang pakai Filmora Go? Belum pernah ya? Ada tidak? Oke, baik. Berikutnya, aplikasi editing video berbasis PC atau laptop. Contoh Wondershare, Filmora, Adobe Premiere Pro. Ya, itu diantara daripada kedua perangkat yang digunakan baik secara smartphone ataupun menggunakan PC atau laptop. Berikutnya, nah ini InShot. Nah, apa keunggulan daripada InShot? Tadi kamu sudah mengerti ya. Terdapat beberapa fitur seperti efek warna, teks stiker dan juga emoji. Ya, ini tampilan daripada produk InShot untuk editing video di Android kamu. Berikutnya ada KineMaster. Ini tampilannya seperti ini ya, beda dengan yang namanya InShot. Nah, ini dia seperti kipas di sini. Biasanya ciri daripada KineMaster. Ya, bisa juga kita menggunakan fitur green screen. Apa itu fitur green screen? Ada yang tahu kira-kira? Siapa? Green screen. Contoh ketika kamu ingin merubah backgroundnya di belakang. Pernah nggak merubah background di belakang? Background Pernah, Pak. di belakang, ya.
itu menggunakan teknik green screen pada editing video ya. Oke, berikutnya. Ini tampilan daripada Filmora Grow ya. Tampilannya seperti ini, lebih dominan ke warna ungu ya. Ini modelnya seperti ini, dia berbasis juga Android ya. Kalau di keterangan di sini adalah beberapa fitur utama yang bisa kamu nikmati adalah trim, split, variasi transisi yang menarik, penentuan speed video, dan kanvas untuk mengatur rasio yang diinginkan. Tentunya kalau trim itu apa? Trim adalah untuk memotong video, yang mana video-video yang tidak dibutuhkan itu bisa di trim atau dihilangkan atau dipotong. Split juga seperti itu untuk memotong video. Transisi adalah ketika pindahan dari satu PC, satu slide ke slide berikutnya, itu disebut dengan transisi. Nah, ini adalah Wondershare Filmora ya. Ini tampilan daripada Wondershare Filmora. Ini seperti ini. Tentunya kalau di PC dia tampilannya melebar seperti ini. Dia banyak track-tracknya di sini. Dan untuk menyisipkan video, biasanya video ini saya gunakan untuk mengedit video saya yang akan saya share ke YouTube. Nah, berikutnya ada Adobe Premiere. Nah, siapa yang tidak tahu siapa yang tahu Adobe Premiere Pro? Ada yang tahu Adobe Premiere Pro? Ada yang tahu? Nggak ada ya. Nah, ini biasanya digunakan untuk, ya, kita lihat di bagian pentingnya di sini, Adobe Premiere Pro. Siapa yang tidak tahu dengan satu software video editing ini? Adobe Premiere Pro adalah software video editing paling populer. Jadi kalau misalnya kamu pernah nonton video azab tidak? Sering ya. Ada benda yang terbang-terbang, ada muncul cahaya di tangan kita ini ya, atau ada sihir-sihirnya dan lain sebagainya. Itu ilustrasi yang dihasilkan oleh aplikasi Adobe Premiere Pro ya. Nanti kita akan pelajari pada pertemuan berikutnya ya. Minimal kita sudah tahu menggunakan aplikasi Android. Oke, selanjutnya. Nah, persiapan apa yang digunakan untuk membuat video? Kita lihat di sini, persiapan apa yang digunakan untuk membuat video. Yang pertama adalah jika Anda ingin merekam video atau perayaan lain, maka Anda perlu membuat rencana tertentu di mana Anda akan merekam video, berapa banyak video yang akan dibuat, apa yang Anda akan lakukan setelah merekamnya. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini pasti muncul. Pastikan rekam video Anda yang hebat, tidak hanya tersimpan di kamera. Pelajari cara menyunting secara profesional, lalu bagikan video Anda pada orang lain. Lihat langkah 1 untuk mempelajari lebih lanjut cara membuat video yang hebat. Channel referensinya Artodi Pro ya. Kalau kamu mau lihat di Artodi Pro, itu channel yang saya suka tonton. Dia anak muda kreatif, yang mana dia menggunakan aplikasi Premiere Pro untuk membuat ilustrasi-ilustrasi dari videonya. Nah, hal yang kalian akan butuhkan, oke. Nah, satu lagi, ketika saya membuat slide seperti ini di foto ya, nanti itu akan jadi bahan kalian untuk di foto ya. Nah, hal yang Anda butuhkan, satu, ide. Jadi kalau misalnya kamu membuat video, harus ada ide dulu. Contoh, idenya apa? Hari ini kamu belajar, maka bisa jadi ya, hari ini idenya adalah memvideokan pembelajaran daring mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, alat-alat yang diperlukan. Alat-alat yang diperlukan itu apa saja contohnya? Contoh properti, misalnya di dalam ruangan ada kursi. Kalau misalnya adegannya di luar ruangan, persiapkan tempatnya, mungkin kebersihannya, atau ada mungkin background bunganya dan lain sebagainya ya. Bisa kamu perhatikan alat-alat yang diperlukan. Lalu kamera video tentunya. Ketika tidak ada kamera video, gimana kita mau merekam, ya kan? Benar nggak? Harus ya. Jadi bukan hanya ide, alat yang diperlukan, juga harus ada kamera video.
dan para aktor dan aktris. Nah, kalianlah aktor dan aktrisnya. Siapa yang mau jadi aktor? Ada kira-kira? Nabila Putri? Iya, mau jadi aktor ya, aktris ya. Puan? Puan mau jadi artis? Enggak ya. Ya, Pak. Ricardo? Ricardo sama siapa Ricardo? Sama Sondang ya? Sama Sondang, Pak. Iya, sama Sondang. Sama Sondang. Ya? Oke. Oke, baik. Berikutnya. Langkah-langkahnya seperti yang terlihat di sini, gunakan kamera video ponsel, kamera digital atau kamera HD. Tentunya kalian punya ya semua ya, pakai ponsel nih seperti ini kameranya. Ya, boleh kamera ponsel atau kamera digital atau kamera HD. Kamera HD itu biasanya kamera digital seperti ini. Ya, ini juga kamera digital. Nih, jadi boleh pakai yang pakai DSLR ya. Ini tipe Canon DSLR dan yang ini adalah kamera handphone biasa. Jadi ketika nggak ada yang DSLR, bisa kita pakai handphone. Walaupun pixelnya atau megapikselnya tidak memadai, nggak ada masalah. Yang penting kita mampu merekam gambar ya, merekam video. Lalu temukan sudut yang terbaik. Temukan sudut yang terbaik ya. Misalnya ketika kita berhadapan seperti ini, di depan kita kameranya, maka kita ambil dari depan. Ketika kita mau ambil dari posisi ke bawah, maka kita tampilkan dari bawah seperti ini ya, ke menuju ke atas. Biasanya kalau dia modelnya sinematik, dia biasanya arahnya ke kanan, ke kiri, ke atas maupun dari bawah. Sama banyak video-video saya itu ada banyak sinematiknya. Contoh kemarin ya, saya buat video dengan salah satu temanmu Elvina, ya itu saya gunakan teknik sinematik kalau nonton videonya. Dan berikutnya tetaplah merekam. Jadi sayang momen ketika kita melihat sesuatu di mata kita, maka bayangkan bahwasanya apa yang kita rekam itu penting untuk video kita. Lalu rekam sekokoh mungkin, artinya jangan sempat goyang ya. Nah, kadang-kadang tangan kita gemetaran ya, sehingga video kita jadi goyang. Jadi sekokoh mungkin gimana caranya? Kalau kita nggak sanggup dengan menggunakan tangan, bisa menggunakan apa? Pakai apa? Supaya kokoh. Pakai tripod. Iya, pakai tripod. Jadi kokoh dia ya, pastinya kokoh ya. Atau tongsis. Ada tongsisnya Masian kan? Ya, tongsis. Masih. Nah, lalu 5. Rekam objek sedekat mungkin jika Anda ingin merekam suara. Jadi kalau misalnya ada suara yang timbul, maka objek itu harus dekat. Karena apa? Penangkap suara di sound kamera kita ini terkadang tidak terlalu baik. Jadi usahakan dekat dengan yang namanya objek ketika ada suaranya. Tapi kalau misalnya ada alat tambahan seperti mikrofon, seperti ini namanya mikrofon kecil seperti ini ya. Ini mikrofon, nih. Lalu dihubungkan dengan konektor. Di sini ada konektornya. Nih ke HP kita. Ini seperti ini, lalu ini disuarakan atau kita rekam, maka hasilnya akan lebih baik ya. Jadi perlu alat tambahan untuk membuat supaya suara kita terdengar baik. Oke, berikutnya metode kedua. Nah, metode kedua ini yaitu menyunting atau edit video namanya. Ketika kita sudah mendapatkan gambar, kita sudah punya ide, kita punya kamera, merekam dengan sempurna, merekam dengan kokoh, lalu melihat sudut pandangnya, maka hal yang berikutnya, metode keduanya adalah menyunting atau edit video. Unggah hasil rekaman ke dalam komputer tentunya, kalau kamu menggunakan komputer untuk melakukan editing. Atau kalau di smartphone, kita bisa langsungnya menguploadnya, mengimport ya istilahnya ya, mengimportnya ke dalam aplikasi ya, mengimportnya ke dalam aplikasi yang ada di handphone. Seperti tadi InShot, ketika kita buka InShot, biasanya saya pakai YouCut ya. Di sini YouCut.
Mbak, saya kasih contoh dulu. Ini yukat. Nih seperti ini. Nih. Maka kita tekan tanda tambahnya di sini. Lihat. Ya, tekan tanda tambah. Nih, lalu kita import baru. Nah, maka di sini ada video-video yang bisa kamu ambil. Ya, contohnya foto Pak Nixon ya. Ini kita ambil lalu kita transfer. Nah, ini sudah masuk ke menu editing video. Lalu unduh perangkat lunak penyuntingan tadi sudah. Buang bagian-bagian yang tidak diperlukan. Misalnya ketika ada kata-kata yang tidak pas atau gerakan-gerakan atau video yang kurang baik, maka itu dibuang. Jangan takut untuk mengatur kembali. Nah, mengatur kembali itu maksudnya apa? Kita ulangi lagi, lihat lagi dari awal. Kalau sudah lihat dari awal sudah baik, maka sukseslah video kita. Yang kelima, tambah transisi untuk memperhalus rekaman. Jadi harus ada transisi. Contoh transisi kalau misalnya di slideshow itu dia kebuka tutup ya, atau blur. Nah, seperti ini itu speed transition, ada warp dan lain sebagainya. Nanti kita lihatkan ya, ini tekniknya saja. Baru tambah efek suara atau musik ya, untuk supaya baik kita tambahkan efek suara atau musik. Baru selesaikan video dan bagikan video. Nah, seperti apa yang sudah kalian lakukan tuh bisa seperti itu. Berikutnya, peringatan, jangan gunakan musik yang memiliki hak cipta pada setiap video. Mengunggah karya yang memiliki hak cipta pada akun YouTube dapat mengakibatkan terhapusnya akun serta video Anda. Jadi memang kita senang dengan musik-musik populer yang sekarang yang kalian akan sisipkan di video kalian. Tapi kebanyakan itu adalah bersifat copyright atau memiliki hak cipta. Ya. Jadi usahakan ketika kalian memilih lagu atau mendownload lagu, usahakan itu no copyright. Ya, atau tidak memiliki hak cipta. Baru kalian bisa gunakan atau kalian menciptakan sendiri. Ya, seperti itu. Oke, sampai di situ ada pertanyaan? Enggak ada, Pak. Hah? Ada pertanyaan? Nggak ada, cukup Pak? Ada pertanyaan kira-kira? Memang saya tahu namanya daring ini terbatas ya, tidak sebaik tatap muka. Tidak sebaik tatap muka. Jadi saya harus memperjelas karena mungkin sinyal, kebutuhan sinyal yang kurang ataupun pendengaran yang kurang baik ya, mengakibatkan apa yang kita lakukan ini kurang maksimal. Saya paham. Oke, boleh nanti kalau misalnya kamu ada bertanya, boleh di grup saja ya. Kalau nanti butuh slide ini untuk menambah ilmu pengetahuan ya, saya akan bagikan slide ini ke grup masing-masing. Oke, sekarang saatnya kita membuat kelompok ya. Nah, membuat kelompok disesuaikan dengan pilihan minat siswa yang sudah dibuat dalam Google Form pada survei diferensiasi yang minatnya itu seni, olahraga atau sains ya. Jadi kan kalian kemarin sudah buat survei kan? Sudah ngisi survei? Sudah? Di sana saya tanyakan ya, bahwasanya apa minatmu? Boleh seni, misalnya musik, puisi, melukis dan lain sebagainya. Ada juga yang menjawab olahraga. Olahraganya apa? Futsal, bola kaki, tenis meja, ada badminton dan lain sebagainya. Lalu kalau sains apa? Mata pelajaran fisika misalnya, atau kimia, matematika. Oke, menurut itu atau gimana? Menurut kalian? Kemarin kan kita sudah bagi kelompok menurut profil pelajar Pancasila. Apakah mau pakai itu lagi atau ditentukan? Tentukan sendiri atau memilih? Saya yang memilih. Halo, silakan direspon. Ada yang merespon? Silakan. Raise hand. Minat aja, Pak. Ya. Gimana?
tentukan sendiri dengan minat. Tentukan sendiri dengan minatnya ya. Bisa? Iya, Pak. Gitu ya? Bisa, Pak. Oke, nanti kita bisa diskusikan lagi ini di grup ya. Karena mungkin waktunya nggak cukup kalau bahas itu ya. Oke, baik. Jadi nanti kita bahas di grup setelahnya pada saat kita memilih menentukan anggota kelompok. Artinya saya tidak memaksakan anggota kelompok kalian. Kalian pilih dan sepakati secara bersama-sama. Menurut apa? Mau saya pilihkan atau memilih secara sendiri. Nah, kelompoknya terdiri dari minimal 3 orang, boleh juga lebih disesuaikan dengan kesiapan belajar dan profil murid. Nah, profil kalian itu apa? Kesiapannya apa? Contoh, misalnya saya nggak punya HP Pak, nggak punya HP yang bagus, atau nggak bisa saya ngedit, maka kamu cari orang yang bisa ngedit. Saya bisanya jadi apa di peran nanti ketika kamu membuat sebuah video. Jadi saling mengisi, apa kelebihan kamu utarakan, dan bisa mengisi dari kelompok-kelompok belajarmu. Apabila keterangan saya kurang jelas, nanti boleh ditanyakan di grup WhatsApp kita. Nah, ini dia tugasnya. Karya dibuat dengan menggunakan video editing sesuai yang dimiliki anggota kelompok. Jadi apapun boleh. Mau pakai InShot, mau pakai KineMaster, mau pakai Filmora, apapun boleh kamu gunakan untuk video yang kamu peroleh nanti. Lalu yang kelima, karya dibuat dengan menggunakan video keenam ya. Sekarang karya diposting di media sosial setiap anggota kelompok. Oh, 4 ya. Membuat sebuah produk video dengan tema pencegahan COVID-19. Ya. Temanya ya, pencegahan COVID-19. Itu buat video kalian per kelompok. Apa yang kamu lakukan? Contoh, ingat pesan ibu, lakukan 3M. Atau pakai masker, selalu cuci tangan. Nah, itu kalian membuat video adegan gimana kamu memberitahukan orang bahwasanya beginilah cara mencegah COVID-19. Lalu setelah jadi nanti karya diposting di media sosial setiap anggota kelompok. Seperti biasa ya. Nanti kamu posting di media sosial seperti Instagram, Facebook, ataupun YouTube pribadi kamu. Tapi juga video aslinya juga dikirim melalui Google Drive. Jadi kamu masukkan ke Google Drive, lalu kirim linknya ke saya. Dan nanti akan saya download. Karya terbaik nantinya akan saya apresiasi, saya akan masukkan ke YouTube SMA Negeri 2 Lubuk Pakam. Sehingga menjadi publik yang apresiasi publik yang luar biasa. Pak izin Pak. Ya. Pak, hujan. Hujan dari mana hujan? Pak hujan di sini Pak. Oh, itu tendanya bolong-bolong. Ya Ferdi. Ferdi apa nulis? Hujan di sini Pak. Di belakang kantin kalian ya. Oke, baik. Yang ke-8, tugas diberikan kepada guru tidak terbatas waktu. Jika lebih cepat akan mendapatkan nilai tambah. Ya, jadi itu ya. Silakan dipikirkan. Nah, kita refleksikan. Nah, silakan kamu merefleksikan. Ini menurut saya yang pertama adalah menerapkan budaya positif dimanapun dan kapanpun seperti 5S. Oke ya, jangan lupa kamu harus melakukan selalu 5S. Senyum, sapa, salam ya, sopan dan santun. Oke. Berikutnya pakai 3M ya. Oh, ini salah ya, bukan 5M ya, tapi 3M, yaitu apa? 3M, cuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Tuh ada yang nggak jaga jarak tuh ya. Karena saya sendirian di sini nggak pakai masker ya. Tuh nggak ada jarak tuh. Ya, oke, baiknya selalu berlatih teknik stop ya kalian supaya bisa kontrol sosial emosional kita. Ketika lagi mau marah nih, tahan, stop ya. Ketika mau marah, stop. Baru tarik napas, buang perlahan-lahan dari mulut. Itu caranya ketika kalian lagi emosi, untuk mengendalikan emosi. Berikutnya, mengenal program aplikasi editing video berbasis smartphone. Tadi apa? Yang berbasis smartphone apa? Nih tinggal baca nih. InShot, KineMaster, Filmora Go, dan lain-lain.
Dan aplikasi berbasis PC, Wondershare Filmora, Adobe Premiere Pro, dan lain-lain. Mengetahui teknik atau tata cara persiapan membuat video. Metode 1 yaitu merekam video, dan metode 2 menyunting edit video. Dan yang kelima, melaksanakan penugasan untuk kebutuhan keterampilan, ketercapaian, kompetensi. Oke, selanjutnya penutup. Ucapan terima kasih guru. Saya terima kasih kepada kalian sudah mau hadir hari ini. Dan nanti kalian juga mengucapkan terima kasih dengan apa yang terjadi hari ini di WhatsApp grup masing-masing, ya. Ucapkan terima kasihnya di sana. Baru untuk apa itu? Untuk memulai keterampilan sosial emosional kalian. Kalian mampu untuk berterima kasih atau mengucapkan syukur dengan apa yang kalian dapat apapun hari ini. Lalu kita berdoa dan terakhir akan meninggalkan ruangan Zoom kita. Febriani Tambun, silakan berikan tanggapannya. Ya, saya Pak. Ya, silakan. Tentang pembelajaran hari ini, refleksinya. Pembelajarannya sangat bagus Pak, karena dari saya nggak tahu mengedit, jadi nanti saya akan coba mengedit dengan yang Bapak ajarkan. Iya. Kemarin sudah ya, kita sudah langsung tatap muka daring. Kebetulan nanti saya akan buat program luring terbatas. Setidaknya satu hari itu ada 10 atau 15 peserta yang akan hadir ke sekolah dan akan praktikum di ruang laboratorium. Ya, tentunya dengan prokes atau protokol kesehatan. Ya. Ya Pak. Nah, itu nanti akan saya buat programnya. Kalau di sini saya rasa untuk mata pelajaran TIK saya rasa banyak kurang maksimalnya. Karena apa? Karena berupa teori. Harusnya TIK itu banyak kita menggunakan praktikum. Ya. Ingat tugasnya tadi ya, membuat video. Membuat video dengan kelompoknya, temanya apa? Temanya COVID-19. Iya, pencegahan COVID-19. Nah, nanti kita bahas di grup berikutnya. Oke, sekarang Nanda Leirisa, silakan. Boleh, Nanda, berikan tanggapannya atau refleksinya pada kegiatan pembelajaran hari ini. Dari kegiatan pembelajaran dari Oke, kelihatannya sinyalnya buruk ya, Nanda ya. Tentang cara mengedit video. Mungkin setelah ini saya lebih mahir dalam cara mengedit video tersebut. Oke ya, terima kasih Iya, ya. Nanda ya. Nah, kurang apa? Ya nggak apa-apa ya. Berikutnya ada lagi di sini, siapa lagi? Kira-kira yang memberikan tanggapan? Saya Pak Saya, iya, siapa? Mana dia? Angel Pak. Oke, silakan. Pendapat saya menambahkan ilmu, menambahkan wawasan, dan bisa berkarya dalam sendiri cara membuat video. Iya. Dan terima kasih. Oke, bagus ya. Terima kasih ya. Berarti kamu sudah ada pengalaman belajarnya hari ini. Saya pingin yang laki-laki, coba. Laki-laki ada? Saya Pak, Oke, silakan Sondang. tanggapan saya kita harus menjaga diri agar terhindar dari COVID-19 dengan menerapkan 3M. Iya. Betul sekali, memakai masker dan menjaga jarak. Oke. Itu ya. Mudah-mudahan. Pembelajaran tentang editing video. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih kembali ya. Ses. Gitu, Pak. Ada lagi kira-kira yang mau menanggapi atau merefleksi kegiatan hari ini? Trianda? Genda Pak. Genda lah. Ini yang kebuka Trianda dan Ferdi Silalahi. Ferdi silakan. Oh, tanggapannya bahagia ya Ferdi ya?
Iya, Ah. Oh, ditutup ya. Nongkrong dia di warung itu kelihatannya. Nongkrong di warung kayaknya kelihatannya Pak Marimpun. Siswanya banyak tenda-tenda bolong-bolong itu Pak Marimpun. Ada Pak Marimpun di situ. Udah masuk rumahnya Pak Marimpun. Oke, baik ya. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Mudah-mudahan ada pembelajaran bermakna dari pertemuan kali ini. Mungkin lain kali dengan suasana yang lebih kondusif dan tidak banyak tekanan ya. Kali ini kayaknya sepertinya banyak kali tekanan dari kalian, yang mana kalian harus mengumpulkan tugas di sekolah, yang mana kalian harus belajar bersama saya di daring ini. Walaupun hanya sekitar 36 tadi sudah left mungkin ya, sekitar 10 orang. Mungkin karena terhambat sinyal dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kedepannya kita jauh lebih baik lagi dalam pembelajaran. Kekurangan mungkin pasti ada ya dalam pembelajaran ini. Mudah-mudahan kita bisa perbaiki di masa yang akan datang. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, jaga kesehatan. Silakan dikomentari bagaimana cara saya jika mengajar. Apapun boleh dikomentari hubungan dengan sampainya ilmu pengetahuan terutama pada silakan. Menurut saya, jika Pak Edwin mengajar itu sudah sangat baik. Terus ada Pak Edwin tuh punya cara sendiri supaya siswanya nggak gampang bosan dalam pembelajarannya, mudah dipahami. Kalau ada tugas tidak pernah sulit. Sudah cukup, Pak? Udah, Pak. Sudah ya. Sudah ya. Oke, terima kasih atas komentarnya. Masih tetap di boleh keluar ya. Oke. Terima kasih Puan. Komentarnya boleh meninggalkan. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Ya, Pak. Waalaikumsalam. Ya. Oke, baik. Silakan kepada Bapak Muhammad Fauzi komentari mensupervisi apa yang sudah terjadi pada pembelajaran. Silakan. Iya. Terima kasih. Di sini saya akan memberikan gambaran dan komentar terkait dengan pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Pak Edwin. Di sini saya melihat bahwasannya pertama sekali partisipan daripada pesertanya saya sangat salut ya. Artinya dalam masa pandemi ini terlihat antusias anak-anak untuk mengikuti pembelajaran daring itu sangat baik gitu. Saya melihat 30 lebih peserta yang mengikuti pembelajaran. Selanjutnya saya melihat keunikan yang ditampilkan oleh Pak Ewin dalam teknik tadi ya. Saya melihat teknik stop gitu. Itu bagi saya selaku guru merupakan suatu yang unik dan saya dapat sedikit ilmu dari apa yang sudah Bapak terapkan kepada anak-anak gitu. Artinya secara sosial emosional ya, kalau dalam ilmu psikolognya anak-anak itu juga di maintain rasa emosinya gitu, dan itu saya apresiasi sangat bagus. Masukan untuk kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Elwin, saya memang melihat anak-anaknya itu gairah, antusias di dalam komunikasi dua arahnya itu masih kurang, dan memang saya maklumi juga karena memang faktornya situasi kita daring gitu. Tapi saya ingin memberi challenge kepada Pak Ewin ke depannya bagaimana bisa membuat antusias anak-anak itu dan komunikasi dua arah itu berjalan dengan baik gitu. Artinya tidak dominan gurunya memberikan penjelasan gitu. Dan mudah-mudahan challenge itu bisa menjadi semangat Pak Ewin lebih baik lagi ke depannya di dalam memberikan pengajaran. Itu saja saya rasa komentar dan masukan secara umum selaku sesama rekan guru. Tetap semangat buat kita dan itu saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, baik. Terima kasih Pak Koji. Terima kasih atas saran dan masukannya. Ya, mudah-mudahan kedepannya bisa sesuai dengan apa yang semua orang harapkan. Ada interaksi dua arah, ya, apalagi di daring. Bagaimana tantangan itu bisa diciptakan atau berjalan dan suasana yang kondusif lagi. Jaringannya susah, Kalau jaringannya ada susah, masalah, kita akhiri dari pembelajaran kali ini. Terima kasih kepada Pak Arifun sebagai pendamping di CKP 109 dan kepada Pak Budi sebagai supervisi, dan tadi Puan juga masuk juga, dan ada Elvina yang hadir pada hari ini. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.